balik lagi nih ke Mas Alan review rumah. Nah, pada kali ini nih Mas Alan lagi nggak di rumah nih ya, tepatnya lagi di motor nih. Yang mana posisinya nih lagi di Jalan Raya Serpong, deket perlintasan kereta stasiun Serpong nih. Yang notabene lumayan cukup macet buat pagi-pagi ini nih. Karena hari pertama kerja ya, Senin biasanya nih. Pada semangat kerja nih. Ini kebanyakan nih pada nyalip lawan arah nih. Maklum lah ya, namanya juga pasar gitu ya. Cuman pada kesempatan ini Mas Alan sebetulnya pengen menjawab Q&A ya seputar tentang properti tentunya. Jadi tentang properti ini biasanya tuh yang banyak dipertanyakan itu, Mas bagaimana sih caranya kalau saya pengen punya rumah, kira-kira tuh biayanya apa aja sih yang timbul dari rumah gitu ya. Dan juga misalnya, Mas kalau seandainya saya beli rumah itu untungnya apa ya. Nah mungkin Mas Alan bakal ngejawab seputaran itu aja dulu kali ya. Yang pertama itu bagaimana syaratnya kita memiliki rumah. Yang pasti syarat memiliki rumah itu sebetulnya bisa dibilang tidak terlalu sulit juga ya, tapi tentu ada peraturan-peraturan dan kira-kira persyaratan yang harus kita penuhin gitu ya. Karena mengambil sebuah properti baik itu rumah, apartemen, ruko ataupun kios itu kan perlu adanya persyaratan ya. Contohnya data diri. Nah, data diri itu biasanya meliputi kayak KTP, NPWP, KK, pas foto, buku nikah, dan juga BPJS kesehatan ya, yang sekarang diperlukan gitu loh. Nah, kemudian untuk membeli sebuah properti itu kan sebetulnya pembeliannya ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita bisa beli langsung cash dengan developer. Terus yang kedua juga kita bisa juga pembelian properti itu dengan cara mencicil ya, atau bisa dibilang lebih arah cicil bertahap gitu dengan developer. Jadi kita membeli properti itu dengan cara dicicil mungkin 1 tahun sampai 3 tahun, tergantung dari kebijakan si developer itu nih, ngasih maksimal itu bisa berapa tahun gitu ya untuk mencicilnya. Contoh kita membeli properti rumah itu harganya 700 juta. Nah kalau cash biasanya itu kan misalnya 700 juta nih ya kan, dikurangin booking, nah terus dibagi tuh sisa pembayaran. Nah biasanya tuh pembayarannya 20% dulu, atau kemudian setelahnya itu setelah 1 bulan biasanya 80% gitu. Atau ya ada juga gitu seandainya kita bertahap. Nah bertahap itu bisa jadi kita pembayarannya itu selama 1 sampai 3 tahun gitu ya, atau 36 bulan. Nah metodenya gimana? Biasanya itu kita booking fee dulu ya. Nah setelah itu kita pengajuan bertahap tuh. Nah biasanya untuk harga cash dan bertahap itu kan beda ya, dimana ada kenaikan harga ya. Biasanya itu range-nya antara 5 sampai 8% dari harga sebelumnya. Contoh kalau kita cicilnya sampai 2 tahun ya berarti kenaikannya umpama itu 5% ya, berarti ada tambahan 10%. Jadi dari harga 700 ditambah 10% ya, jadi 770 kemudian dibagi 24 bulan. Biasanya seperti itu. Jadi untuk pembelian cash dan bertahap biasanya tuh berbeda banget gitu ya. Dan yang terakhir itu ada pembelian dengan KPR. Nah pembelian dengan KPR ini tentunya itu melibatkan pihak ketiga ya, itu dari pihak bank. Bank itu yang penyedia kredit itu banyak, mulai dari bank negara itu BTN, BRI, BNI ya. Nah kemudian ada juga dari bank swasta mungkin OCBC, BCA ya, dan sebagainya gitu. Nah itu untuk bank-bank yang tadi Mas Alan sebutin ya, mungkin nggak semuanya ya, karena banyak sekali bank yang melibatkan. Contoh pun yang syariah pun ada ya, kayak BSI, BTN Syariah, BRI Syariah, dan sebagainya gitu. Nah untuk melibatkan pihak ketiga biasanya seperti ini nih, kita cukup bayar booking fee aja gitu ya. Booking fee biasanya itu ya ada yang mulai 5 juta sampai 20 juta tergantung dari developernya nih ya. Kebijakannya lagi nih, dia misalnya menerapkan bookingnya 5 juta, berarti kita bayar booking 5 juta.
Kemudian ada juga nih, sebelum kita melanjutkan ke KPR prosesnya, contoh kita mau beli rumah itu dengan KPR ya. Nah, kita tanyakan dulu apakah ada DP yang diperlukan dari developer. Bisa jadi DP itu free ataupun kita bayarkan. Nah, bisa jadi DP itu ada yang kita bayarkan pun boleh bercicil. Nah, jadi yang terpenting adalah kita tanyakan dulu nih untuk status rumah itu apakah ada DP atau free DP gitu ya. Biasanya sih dari pihak marketing ataupun pihak agensi dari agent ya, dimanapun itu pasti menjelaskan ya tentunya adanya kebijakan-kebijakan dari si developer. Kemudian yang kedua, kita juga harus nyiapin dana nih. Jadi selain kita membeli rumah, kita juga wajib menyiapkan uang ya, kurang lebih ya antara 5 sampai 10% lah ya untuk amannya sebetulnya gitu. Jadi selain kita beli rumah, kita kan juga wajib membayar biaya BPHTB gitu ya. Kemudian juga ada biaya notaris, ada biaya balik nama, dan juga biasanya di balik nama itu suka ada yang namanya SHGB dan SHM. Nah, biasanya kalau naikin ke SHM dari pihak notaris tuh suka ada yang minta tuh, misalnya mau sekalian dinaikin ke SHM enggak gitu. Jadi ya sebetulnya untuk perihal SHM itu walaupun SHGB itu kita urus sendiri pun bisa ya, jadi bukan kendala besar nih. Kadang ada yang tanya, oh belum SHM mas, oh masih SHGB, jadi nanti gimana. Jadi buat bapak ibu kakak sekalian itu nggak perlu khawatir sebetulnya ya perihal untuk SHM ataupun SHGB. Yang penting adalah kredibilitas dari si developernya itu adalah sudah terpercaya lah atau terikotnya baik gitu ya, jadi nggak perlu khawatir nih. Nah, kemudian baru deh kita persiapin data-data yang untuk KPR gitu ya. Jadi kan nanti yang sebelumnya itu kita harus tanyakan dulu apakah ada DP, terus kita persiapan untuk biaya-biaya KPR ya, yang tadi Mas Alan bilang itu ada BPHTB, AJB, notaris, biaya balik nama biasanya ya. Nah, kemudian untuk pengurusan KPR nih. Nah, kalau untuk pengurusan KPR sendiri biasanya standarnya seperti ini ya. Kalau data diri yang seperti tadi Mas Alan sebutkan itu berupa KTP, NPWP, KK, pas foto, kemudian buku nikah, dan terakhir ada BPJS kesehatan gitu ya. Nah, untuk data pegawai atau yang kerja di perusahaan atau instansi pemerintah itu biasanya cukup melampirkan seperti slip gaji atau bukti penghasilan dan juga mutasi rekening selama 3 bulan ya tentunya. Contoh nih, sekarang bulan September, jadi data yang harus disiapkan itu bulan Juni, Juli, dan Agustus gitu ya. Nah, kemudian untuk data selanjutnya itu adalah surat keterangan kerja pastinya ya. Nah, surat keterangan kerja ini ya itu sangat penting karena untuk mengetahui nih pihak bank itu status yang pengaju KPR ini sebagai karyawan tetap atau kontrak atau outsourcing ya, dan dia sudah berapa lama nih biasanya untuk range kerjanya itu. Nah, setelah itu data selesai, baru kita ajukan ke pihak bank. Biasanya dari pihak developer itu udah ada tim perbankannya sendiri ya, jadi dikasih beberapa opsi nih pilihan. Ada bank, contohnya bank BTN, ada bank BSI, ada BCA, ada BNI, dan OCBC dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita ajukan nih prosesnya. Nah, prosesnya berapa lama mas kalau seandainya data-data itu sudah lengkap? Nah, misalnya sudah diserahkan, biasanya kurang lebihnya itu di kisaran sekitar 2 minggu lah ya dari proses datanya terkumpul gitu. Jadi semakin cepat data terkumpul sebetulnya semakin cepat juga nih untuk prosesnya kita bisa punya rumah gitu ya. Nah, contohnya Mas Alan nih ngambil di perumahan Pesona Ciputi nih karena Mas Alan sudah prepare datanya dari awal ya. Nah, jadi Mas Alan ini sebetulnya agensi juga di PT Raska ya. Jadi buat bapak ibu kakak sekalian nanti bisa mampir-mampir nih ke kantornya Alan kalau misalnya mau cari rumah daerah BSD, daerah Cisauk ataupun sekitaran sini ya, Pamulang dan sekitarnya gitu. Nanti Mas Alan kasih tahu tempatnya. Nah, tempatnya tuh di sini nih ya, di Ruko Serpong Garden 2, Ruko 1 nomor 3. Nanti kalau mau ketemu Mas Alan
mau ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya boleh ya, langsung ke Mas Alan nih ya. Udah Mas Alan spill nih foto kantornya Mas Alan nih ya, tepatnya di Ruko ya. Nah, oke, balik lagi ke properti yang ke pengajuan KPR ya tentunya. Jadi setelah data Mas Alan itu sudah terkumpul, ya Mas Alan kan langsung proses tuh. Kurang lebih waktu itu Mas Alan cuman memakan waktu sekitaran 1 minggu ya, 1 minggu hari kerja lah. Nah itu udah terbit tuh, alhamdulillah, langsung SP3K ya, dimana Mas Alan itu alhamdulillah ngambil rumah pertama Mas Alan itu 20 tahun ya, mudah-mudahan sih kan 20 tahun ya lunasnya. Pengen sih cepet gitu ya. Jadi intinya gini, buat bapak ibu kakak sekalian, sebetulnya kenapa Mas Alan lebih penting ngambil rumah dibandingkan kendaraan gitu. Jadi kalau menurut Mas Alan, harga rumah itu kan kita tahu lah ya, dari awal kita beli sampai beberapa tahun kemudian itu bakal akan terus naik gitu. Jadi kalau rumah itu, kalau kita pengen tahu kenaikannya, signifikannya, itu kita jangan lihat 1-3 tahun ya, 1-3 tahun maksudnya. Itu masih nggak terlalu kelihatan banget lah untuk kenaikannya. Coba deh kalau misalnya lihatnya itu di atas 5 tahun gitu ya. Kalau di atas 5 tahun pasti terasa tuh, yang dulunya kita beli harga berapa sekarang jadi harga berapa gitu. Nah kalau masalah juga sempat tergoda juga ya, pengen punya mungkin motor bagus gitu ya, terus kendaraan yang mobil dan sebagainya, itu nggak salah sebetulnya. Cuman di sini kan skala prioritas itu kan Mas Alan lebih utamain gitu ya, lebih mengutamakan kebutuhan. Kalau keinginan sih ya Mas Alan pengennya punya mobil dulu nih gitu kan, enak gitu kalau ketemu calon mertua ataupun mau ketemu ayang beb. Jadi gimana ya, pede gitu. Cuman kalau ditanya kan kita nggak ditanya mobilnya apa, rumahnya di mana, tinggalnya di mana, bener nggak? Ya, jadi di sini Mas Alan bukannya menyarankan bapak ibu kakak sekalian yang ngambil mobil duluan, enggak. Sebenarnya itu pilihan ya, cuman kita lebih ke arah prioritas, lebih prioritasnya ke arah gaya hidup dulu atau kebutuhan hidup. Nah kalau Mas Alan lebih ke arah kebutuhan hidup, karena rumah biar gimana pun adalah bagian dari kebutuhan gitu ya, yang nggak bisa tuh terlepas tuh, karena kita untuk unsur kebutuhan itu kan ada 3, ada sandang, pangan, papan ya. Nah Mas Alan udah utamain yang papan dulu gitu. Jadi kesimpulannya, kenapa mengambil rumah atau properti itu penting, karena kita belum tentu nih bisa ke depannya tuh mengambil rumah ya kan, dan harganya masih sama kan, nggak mungkin. Pernah lah kita lihat ya, yang sebelumnya harganya 200, tiba-tiba kok setelah 2 tahun kemudian nih harganya 300-an. Oh harganya udah naik ya, karena itulah properti gitu loh. Karena properti itu harganya semakin lama itu semakin naik. Tapi dengan catatan ya, kita jangan lihatnya hanya setahun atau 3 tahun ya, kita lihatnya 5 tahun deh gitu, baru deh kelihatan banget gitu ya kenaikan signifikannya dari properti gitu. Nah mungkin itu aja ya yang bisa Mas Alan sampaikan nih untuk Q&A kali ini. Nah kalau misalnya dari kakak, ibu, bapak sekalian, nah tadi kan biasanya Alan nyebutnya tuh bapak, ibu, kakak sekalian ya. Nggak apa-apa, sama aja. Kalau ada yang mau dibahas atau dipertanyakan, boleh nih tulis di kolom komentar ya di video ini, atau mau tanya-tanya, Mas ngebahas ini dong atau ngebahas tentang apa gitu. Karena Mas Alan tuh kadang sukanya motoran juga ya, biar ya kita sama-sama tahu, sama-sama enak gitu sambil belajar gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mas Alan sampaikan nih ya. Kebetulan Mas Alan udah sampai di kantor. Nah itu kantornya Mas Alan tuh, yang warna hijau tuh. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian mungkin sampai di sini yang Mas Alan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.